Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat semuanya. Nah, pada materi hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tulang dan kita untuk hari ini akan membahas yang namanya otot. Ya, otot merupakan salah satu pembahasan yang pada pertemuan satu dan 2 kemarin kita bahas masing-masing, ya, terkait ketermasukan dari materi pada anatomi kita kali ini. Nah, teman-teman yang berbahagia sekalian, mengingat materi ini juga penting, mengingat materi materi ini adalah materi inti dari eh, mata kuliah anatomi tersebut, maka teman-teman wajib untuk memperhatikan secara seksama. Jadi, selain teman-teman mengetahui bagaimana proses pembelajarannya, teman-teman juga wajib memahami setiap materi yang disampaikan oleh dosen, oleh pemateri yang menampilkan materi-materi anatomi. Nah, teman-teman, terkait tugas anatomi bagian tulang kemarin, saya berikan sedikit evaluasi bahwasanya mohon teman-teman sekali lagi untuk mendengarkan dan mengikuti segala arahan yang sudah saya sampaikan. Ya, makanya kemarin saya sampaikan itu lihatlah video secara lengkap. Ya, jangan sampai videonya dipotong setengah-setengah sehingga pesan yang Anda eh, terkirim pada Anda nanti tidak akan sampai. Ya, maksudnya seperti apa tugasnya, bagaimana cara pengumpulannya. Nah, itu nanti teman-teman masih kebingungan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi atau jangan sampai terjadi? Maaf, Anda bisa menyimak video sampai habis ya, sampai habis, kemudian didengarkan apa yang disampaikan. Oh, arahannya A, arahannya B. Nah, itu harus jelas lebih dahulu sehingga Anda ketika mengerjakan ini bisa lebih mudah ya. Oke, langsung saja teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait apa namanya miologi atau bagian otot, anatomi bagian otot. Teman-teman kemarin sudah saya bahas semuanya ya untuk miologi, untuk tulang, untuk sendi itu sendiri. Nah, saya akan membahas sedikit supaya teman-teman lebih ingat kembali ya bahwasanya apa sih miologi itu? Miologi atau otot itu sumber ilmunya atau ilmu yang membahas terkait otot itu namanya adalah miologi. Mio itu adalah otot, kemudian logi atau logia di sini adalah ilmu. Jadi miologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang otot dan struktur yang berhubungan dengan otot. Jadi miologi itu adalah suatu yang membahas terkait otot tersebut ya, bahasnya mengenai otot, perkenalan otot, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, strukturnya seperti apa, itu semua pembahasannya di dalam miologi itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, eh, apa sih fungsi dari otot? Ya, fungsi utama dari otot itu yang pertama adalah penggerak, kemudian adalah pembentuk postur, kemudian penghasil panas atau kontraksi otot. Nah, teman-teman, sebagai penggerak. Nah, otot ini merupakan impuls lanjutan dari sistem saraf ya untuk menggerakkan bagian tubuh atau bagian alat gerak. Jadi teman-teman bisa jalan ini adalah akibat dari respon saraf, akibat dari otot yang direspon oleh saraf sehingga memudahkan eh, tulang atau alat gerak Anda bisa bergerak. Ya. Kemudian membentuk postur. Nah, kalau membentuk postur ini kita ingat kalau orang itu memiliki otot seperti bodybuilder. Bodybuilder ya. Teman-teman bodybuilder mengenal siapa sih? Kalau kalau menurut saya ya yang paling terkenal di public figure kalau nggak Deddy Corbuzier atau mungkin siapa ya? Aderai atau mungkin teman-teman punya atlet eh, bodybuilder sendiri ya. Nah, Anda bisa melihat bagian tubuh atau bagian orang tersebut. Kita bisa melihat bentuk tubuhnya atau postur tubuhnya itu karena
ototnya di sini membentuk bagian tubuhnya. Loh Pak, lemak apa nggak termasuk seperti itu? Nah, lemak juga termasuk itu, tetapi yang jeleknya, kalau yang bagusnya ini pembentuk postur tubuh ini apa? Ya bagian otot itu sendiri. Tapi kalau yang buruknya apa? Ya lemak itu. Anda bisa melihat teman-teman yang saat ini sedang duduk, kemudian dilihat perutnya, dilihat apa namanya lipatan-lipatan yang ada di leher. Nah, ini adalah pembentuk tubuh juga, tapi pembentuk tubuh yang dihasilkan oleh lemak. Nah, itu sangat buruk sekali. Kemudian penghasil panas atau kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini adalah yang memudahkan untuk Anda bergerak. Jadi energi dalam tubuh ini diproses dalam bentuk kontraksi atau dalam bentuk eh, kalor yang ada di dalam otot tubuh manusia. Nah, teman-teman, nanti akan kita bahas semuanya ya mengenai bagian-bagian otot itu sendiri. Nah, otot yang cabang ilmunya itu adalah miologi ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait miologi. Nah, eh, sebelum kita melangkah untuk mengenal beberapa nama-nama otot yang ada di dalam tubuh, kita perlu catatan terlebih dahulu sehingga teman-teman ini bisa memahami apa namanya bagian-bagian yang dilekati atau ditempeli oleh otot itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Otot itu ada karena menempel pada bagian tubuh yang dihubungkan oleh yang namanya tendon, ya. Teman-teman, teman-teman semuanya bisa meraba bagian tubuh masing-masing karena untuk mempelajari anatomi selain kita melihat juga bisa meraba bagian tubuh masing-masing. Nah, melihat bagian tubuh masing-masing yang artinya bahwa tubuh kita ini juga dilekati oleh otot ya. Teman-teman bisa melihat bagian-bagian otot di bagian tubuhnya. Ya, ini adalah struktur dari otot yang Anda pegang tersebut adalah yang menempel pada bagian-bagian tubuh yang Anda miliki. Ya, mulai dari kepala ya hingga pada bagian ujung kaki semuanya ditempeli oleh otot itu sendiri. Nah, otot itu menempel pada dua bagian ya. Ya, menempel pada tulang tapi ada dua bagian namanya. Namanya adalah origo ya sama insersio. Apa itu origo? Teman-teman bisa mencatat semuanya ya. Origo itu adalah tempat melekatnya otot pada tulang yang relatif tidak bergerak. Kalau insersio itu adalah tempat melekatnya otot pada tulang lain yang relatif banyak banyak bergerak. Jadi kalau origo tidak bergerak, kalau insersio itu banyak bergerak. Nah, apa bedanya? Nah, lebih jelasnya lagi bahwa origo itu menempel pada tulang yang geraknya pasif, ya. Contoh, Anda memiliki semuanya adalah tulang deltoideus atau tulang bisep pada bagian lengan. Nah, Anda bisa melihat semuanya, nanti akan saya jelaskan. Lengan itu, otot bisep itu melekat pada radius dan ulna, ya. Eh, anta, eh, Ototnya itu melekat antara radius atau ulna, kemudian terhubung dengan bagian yang namanya sendi pada humerus. Nah, mana yang namanya origo, mana yang namanya insersio? Origo yang tidak bergerak, artinya mana? Ya pada radius dan ulna tersebut. Kemudian bagaimana insersionya? Insersionya ada pada sendi yang menempel pada humerus tersebut. Nah, di disclaimer-nya itu ya, bahwa teman-teman nanti kalau ada penjelasan origo itu apa toh? Inersio itu apa toh? Nah, maksudnya seperti itu. Artinya kalau origo itu tidak bergerak, kalau saya contohkan di bicep tadi, teman-teman bisa meraba pada bagian origonya itu pada radius dan ulna. Kalau yang bagian insersio itu adalah sendi yang menempel pada humerus. Nah, seperti itu. Nah, sengaja di sini saya tidak memberikan nama bagiannya, sehingga teman-teman nanti biar bisa mengetahui, ya, apalagi kemarin yang sudah apa namanya menggambar atau membuat makalah
banyak sekali. Saya respect pada teman-teman yang menjelaskan secara mendetail membandingkan antara materi saya dengan materi teman-teman yang eh sorry, materi dari pihak lain ya. Saya respect banget, ada yang sampai 30 sampai 60 halaman saya respect. Kemudian ada teman-teman yang menjelaskan hanya satu lembar, dua lembar. Saya harap ada peningkatan lagi. Jadi agar semuanya paham ya. Saya tidak Anda menyuruh untuk mempresentasi ya, supaya Anda ini lebih memahami lagi materi terkait tulang atau bagian tubuh manusia. Nah, kali ini ya, kali ini kita akan membahas miologi ya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi mana saja sih otot yang di apa namanya dilekati atau ditempeli oleh yang namanya otot itu sendiri. Nah, langsung saja saya akan sampaikan bagian tubuh atau bagian otot yang menempel pada tubuh dari atas hingga bawah. Berikut akan saya tampilkan gambarnya. Mana ya? Sebentar, sebentar. Oke, share. Nah, teman-teman, semoga bisa melihat semuanya video sorry, slide yang saya buat. Bahwasanya di sini saya menampilkan bagian otot atau susunan otot pada anggota badan atas. Nah, anggota badan atas itu mana saja, mulai dari apa namanya occipitalis hingga pada vertebrae. Nah, pada bagian atas ini muskelnya, jadi M itu artinya adalah muscle ya atau bagian dari ototnya. Ada yang namanya muscle trapezius, ada muscle rhomboide, minor dan mayor. Kemudian ada musculus levator scapula sama musculus latissimus dorsi. Ya, musculus itu artinya adalah tulang atau yang disimbolkan M. Nah, kita akan kenalan satu-satu bahwa musculus trapezius ya, ini melekat pada bagian vertebrae thoracalis ya, mulai dari apa namanya protuberansia occipitalis externa atau yang menempel pada occipital ya, kemudian terhubung atau yang tertempel semua adalah pada bagian vertebrae atau tulang vertebrae. Nah, kemudian ada lagi yang namanya musculus rhomboide minor atau mayor. Nah, mana itu letaknya? Letaknya adalah pada bagian punggung ya. Punggung kalau di sini tuh bahu ya. Jadi punggung itu dari tulang vertebrae menempel ada tulang yang namanya rhomboide minor dan musculus rhomboide mayor. Nah, nempel kemana? Nempelnya adalah pada tulang scapula. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya ini bahwa rhomboide minor itu yang ada di atas dan rhomboide mayor ini yang ada di bawah. Nah, kemudian ada lagi yang namanya musculus levator scapula. Mana itu letaknya? Pada leher, ya, menempel pada vertebrae cervicalis kelima, ya. Kemudian pada angulus medialis scapula. Yang mana Pak ini? Nah, ini menempel kepada tulang kalau tidak salah ini pada manibula, ya. Kemudian menempel ke klavikula. Nah, itu adalah yang namanya musculus levator scapula. Kemudian ada lagi yang namanya musculus latissimus dorsi. Ya, mana itu tempatnya? Tempatnya adalah yang menempel pada vertebrae thoracalis bagian 7 dan bagian 12. Ya, letaknya menempel pada bagian samping tubuh. Ya, menempel pada bagian tulang vertebrae ya,
dari nomor 7 hingga nomor 12. Nah, kemudian ada lagi, kalau ini tadi ya, jadi ada 5, sorry, ada 4 bagian. Pada bagian susunan otot anggota badan atas, ada musculus trapezius, ya, ada pada bagian occipitalis hingga pada vertebrae. Kemudian rhamboideae minor et major, rhamboide minor dan mayor, sebenarnya seperti itu. Menempel pada tulang belakang, sorry, pada apa namanya, punggung, ya, atau tulang belakang ke tulang skapula. Kemudian ada musculus levator scapula, ini menempel dari mandibula atau pada rahang ke pada bagian klavikula. Kemudian yang keempat, latissimus dorsi. Mana itu? Ya, ini menempel pada bagian samping, ada pada vertebrae ke-7 hingga ke-12. Nah, itu pada bagian atas. Kemudian ada lagi bagian otot dar. Nah, ada lagi pada bagian otot bagian bahu dan lengan. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas pada badan, ya, ke badan belakang paling banyak, ini kita mengenal pada anggota geraknya. Jadi otot-otot yang menempel pada anggota gerak. Apa saja? Saya share dulu. Oh, mohon maaf. Nah, ada yang namanya musculus deltoideus, ya. Ini menempel pada bagian apa namanya, humerus, ya, menempel pada ekstremitas acromialis clavicula hingga tuberositas deltoidea humeri. Yang mana? Jadi pada ekstremitas clavicula di pada bagian apa namanya, bukan punggung, pada bagian apa bahu, sorry, saya bahasa Indonesia, pada bagian bahu, ya, bahu bagian depan, kemudian menempel pada uh, tulang humerus, ya. Kemudian ada lagi yang namanya musculus supraspinatus. Di mana itu menempelnya? Nah, menempelnya itu pada scapula, ya, pada fossa supraspinata scapula, dan menempel pada insersio dari humerus, ya. Kemudian musculus infraspinatus. Di mana nempelnya? Masih di scapula, ya. Scapula menempel kepada masih pada humeri pada bagian tuberculum majus atau tuberculum majus itu sendiri. Kemudian ada musculus teres minor. Nah, musculus teres minor ini masih menempel di scapula, ya. Kemudian dia menempel kepada tuberculum majus humeri pada bagian bawah itu sendiri. Nah, kemudian ada musculus teres mayor, ya, menempel pada bagian humeri dan scapula. Ya, ini bisa dilihat pada bagian belakang. Jadi gambar ini adalah bagian belakang. Teman-teman bisa melihat bahwa teres mayor itu ada pada bagian bawah, ya. Kemudian ada lagi teres minor. Kalau teres minor itu sama melekatnya pada scapula dan pada humerus, dan letaknya ada atas atau dekat dengan ketiak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian musculus scapularis. Nah, ini menempelkan otot pada bagian costalis scapula, ya, dan kepada minus sorry tuberculum minus humeri. Ada humeri itu humerus ya maksudnya. Kemudian otot pada lengan atas. Nah, teman-teman bisa melihat semuanya. Musculus biceps brachii
Apa bisebrasi itu menempel kepada caput longum dan caput breve, ya. Kemudian kepada tuberositas radii atau radius. Nah, di mana itu? Pada bagian siku atau sendi pada persendian bahu, ya. Kemudian menempel pada lengan bagian bawah, ya, pada bagian radius. Nah, kemudian musculus coracobrachialis atau bracii ini menempel pada processus coracoideus, ya. Mana itu processus coracoideus? Ya, processus coracoideus itu menempel pada bagian otot yang menempel di bagian sternum, bukan, pada bagian eh, clavikula. Sebentar, saya ingatkan dulu. Pada bagian sternum bagian sini, kemudian clavikula sebelah sana, pada bagian hmm, eh, bentar, saya ingatkan dulu. Pada bagian sorry ya, tetap sternum, mohon maaf. Pada bagian sternum. Nah, pada bagian sternum itu juga menempel pada bagian humerus atau pada otot-otot yang menempel di bagian eh, lengan atas tersebut. Kemudian musculus brachialis. Mana itu musculus brachialis? Ini menempel pada radius dan dan terhubung pada ulna. Kemudian ada musculus triceps ya. Mana ini triceps ya, ini pada bagian medial pada skapula dan menempel pada bagian sendi di bagian kalau tidak salah lihat di sini adalah pada skapula, ya, pada ujung dari skapula itu sendiri. Nah, kemudian otot lengan bawah. Nah, lengan bawah ini ada dua tulang, ya, ini tulang radius dan ulna yang sudah kita bahas sebenarnya di lengan bagian atas. Di ulna ini atau di bagian otot lengan bawah ini ada yang namanya musculus pronator teres, melekat antara caput humeri atau humerus dan pada radius. Kemudian ada musculus supraspinator. Di sini menempel pada caput humeri, sorry, pada lateralis bagian humerus dan menempel pada radius itu sendiri. Kemudian musculus pronator quadratus. Nah, ada yang namanya pronator teres dan pronator quadratus, ya. Kalau kita bahas ini quadratus, ini pada pergelangan lengan yang menghubungkan antara lengan bawah, ya, lengan pada bagian bawah menghubungkan antara tulang radius dan ulna. Kemudian pada pronator teres atau satunya ini menempel pada bagian medial di tulang humerus dan menempel atau terhubung dengan ulna pada bagian lengan bawah. Kemudian musculus flexor carpi radialis ini menempel pada epicondylus medialis humerus atau pada bagian bawah humeri, ya. Kemudian terhubung dengan jari atau pada metakarpalium atau metakarpa. Kemudian ada musculus palmaris longus, ini menempel pada bagian jari, ya, atau palmaris kepada bagian humerus. Kemudian ada yang namanya musculus flexor carpi ulnaris. Nah, kalau ulnaris sudah ketahuan apa, ya, pada ulna. Terhubung kemana? Terhubung kepada humerus. Kemudian musculus flexor digitorum. Nah, ini menempel pada bagian
radius ya. Radius ini pada bagian korpus radius, kemudian menempel kepada palang atau pada bagian jari. Kemudian ada flexor pollicis longus, ini menempel pada bagian ulna ya. Kemudian terhubung dengan ibu jari atau basis palang. Kemudian ada musculus brasia brachioradialis ya. Brachioradialis ini menempel pada bagian septum pada humerus, kemudian terhubung kepada prosesus styloideus radii ya pada bagian radius. Nah, selanjutnya masih banyak sekali dan saya sampaikan mulai dari atas hingga bawah. Kita masih pada lengan atas atau alat gerak atas. Nah, selanjutnya ini lengan bawah sudah. Maaf sebentar ya. Oh, tapi ini belum. Oke. Ini masih lanjutan dari otot lengan bagian bawah. Eh, B. Nah, ini kita masih pada otot bagian lengan bawah yang diantaranya ada satu, ada musculus extensor carpii radialis longus. Nah, ini cukup panjang sekali namanya. Ini juga menempel pada bagian humerus ya. Kemudian terhubung pada metacarpales pada nomor 2. Kemudian ada musculus extensor carpii radialis brevis. Ini sama, tapi menempelnya dari humerus ke jari nomor 3 atau metacarpa nomor 3. Kemudian musculus extensor carpi ulnaris ini menempel pada humerus dan menempel pada metacarpales nomor 5. Kemudian ada musculus aconeus ya, ini menempel pada humerus dan pada humerus dan pada ulnaris. Nah, kemudian musculus extensor digitorum communis ini menempel pada bagian humerus dan pada bagian metacarpa atau bagian dorsalis jari pada bagian 2 sampai 5. Kemudian musculus extensor digiti minimi ini menempel dari humerus ya. Kemudian menempel pada jari atau pada bagian dorsalis pada jari nomor 5. Kemudian musculus abductor pollicis longus ini menempel pada dorsalis ulna dan terhubung kepada metacarpalis nomor 1. Nah, kemudian ada musculus extensor pollicis brevis. Ini menempel pada bagian radialis ya. Kemudian menempel pada palang nomor 5 atau pada ibu jari. Kemudian ada musculus extensor pollicis longus ya. Ini adalah origo facies dorsalis ulna ya, menempel pada bagian ulna hingga pada ibu jari, pada bagian basis palang. Kemudian musculus extensor indicis, nah ini tidak ada gambarnya, bahwa untuk musculus extensor indicis ini adalah pada facialis dorsalis, jadi pada bagian depan pada ulna. Ini menempel pada jari telunjuk atau bagian ujung dari jari telunjuk itu sendiri. Kemudian otot-otot lengan atau otot-otot ada bagian jari. Nah, ada musculus abductor pollicis brevis. Ya, ini menempel pada ibu jari atau pada metacarpal nomor 5. Kemudian ada opponent
musculus opponens pollicis, ini menempel pada ibu jari juga, ya. Oh ya, masih di ibu jari atau pada sisi lateral pada metakarpa nomor 1. Ini harusnya nomor 5. Oke, ini intinya adalah pada ibu jari yang menempel pada sisi dari bagian ibu jari tersebut. Nah, kemudian ada musculus palmaris brevis. Jadi ini menempel pada bagian telunjuk, bagian kelingking, sisi menuju pada bagian dalam pada jari kelingking. Kelingking ini ya, kelingking. Kemudian musculus flexor, ya, musculus flexor pollicis brevis. Ini melekat pada koput superficialis atau ligamen carpi transversum terhubung kepada sesamoideum lateral dan basis palang proksimal bagian ibu jari. Di mana letaknya? Pada bagian dalam, pada apa namanya ibu bagian ibu jari atau pada bagian telapak tangan. Kemudian musculus opponens pollicis, mana letaknya? Nah, ini letaknya adalah pada bagian ibu jari, masih di ibu jari juga di metakarpal nomor 1, ini bagian atas. Sisi bagian atas. Kemudian ada musculus palmaris brevis. Ini loh. Oke, maaf. Musculus brevis ini ada pada atas pada bagian kelingking, ya. Kemudian ada musculus flexor brevis. Nah, musculus flexor brevis. Loh, kok katanya sudah? Bentar. Oh, belum. Musculus flexor brevis ini melekat kepada jari ibu jari atau pada bagian telapak tangan pada bagian dalam atau pada bagian kaput superficialis dan ligamen carpi transversum dan terhubung kepada os sesamoideum dan lateral dan basis palang proksimal ibu jari. Kemudian musculus abductor pollicis, ya, ini menempel pada bagian ibu jari, ya, bagian atas. Kemudian ada pada musculus abductor digiti 5 atau digiti minimi, ya, ini menempel pada jari kelingking pada bagian bawah. Kemudian musculus flexor digiti 5 brevis, ya, atau digiti brevis, ini menempel pada jari kelingking, ya, jari kelingking bagian atas. Kemudian musculus opponens digiti 5 minimi, tadi sudah saya digiti 5 minimi pada bagian oponen ini ada pada humulus osis hamiti ligamen carpi. Oke, pada bagian dalam dari ibu jari atau pada bagian telapak tangan bagian dalam. Kemudian ada musculus lumbrisalis, ya, ada pada bagian ruas pada jari tangan atau pada bagian nomor 2 hingga nomor 5. Kemudian musculus interosei polaris ada 3 buah. Ini pada bagian dalam dari ruas dari jari tersebut atau jari bagian 4 hingga 5. Kemudian musculus interosei dorsalis ini ada 4 buah. Ini menempel pada sisi yang menghubungkan antara bagian dorsalis dan pada bagian palang. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, mohon maaf. Nah, saya hentikan dulu. Kemudian selanjutnya mana? Selanjutnya adalah pada bagian, mohon maaf sebentar. Oke. 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 Nah, kalau tadi kita sudah membahas pada bagian lengan,
kita akan membahas pada bagian badan. Nah, ada yang namanya musculus subclavius. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Ini ada pada ujung medial pada tulang scapula yang terhubung dengan tulang humerus itu sendiri. Ini bagian belakang ya, atau pada bagian eh, punggung ya. Kemudian ada musculus pectoralis minor ya. Ini menghubungkan koste ya, tulang iga dan pada bagian pada bagian skapula. Kemudian ada serratus anterior. Nah, serratus anterior ini menghubungkan antara eh, koste ya, koste bagian 1 hingga 8 dan terhubung kepada margo vertebralis atau pada bagian tengah pada skapula. Kemudian musculus pectoralis major ini menghubungkan antara humerus ya atau bagian pada lengan atas dan terhubung dengan apa namanya pada bagian klavikula ya atau bagian sternum. Nah, ini letaknya di mana? Ada letaknya pada bagian depan. Teman-teman, jadi humerus ya, tulang humerus ini terhubung dengan koste dan terhubung dengan sternum. Nah, ini ada otot yang namanya pectoralis major. Nah, ini ada pada bagian depan. Kemudian musculus rectus abdominis. Nah, ini yang teman-teman biasanya pengen six pack. Nah, ini ada pada tulang pada bagian yang namanya rectus abdominis bahwa ini menempel pada koste nomor 5 hingga koste nomor 7 dan prosesus sipodeus. Ini menempel juga pada bagian ujung dari tulang koste tersebut. Dan tulang rectus abdominis ini juga menghubungkan pada tuberculum pubis ya atau pada tuberculum pubicium ya, ada pada kokse. Nah, kemudian obliquus externus abdominis ini ada pada sisi pada bagian permukaan luar dari iga ke-5 hingga iga ke-12. Jadi sisi samping pada bagian tulang koste. Kemudian terhubung kepada kokse ya pada bagian apa namanya pelvis atau pada bagian depan pada kokse. Kemudian musculus obliquus internus abdominis ini menempel masih pada koste ya. Ini menempel pada 2/3 dari lateral ligamen inguinale ya. Kemudian inguinale itu pada bagian apa namanya koste. Pada koste yang paling akhir ini menghubung pada sisi kanan dan kiri atau pada sisi bagian lateral tubuh ini terhubung kepada kokse tersebut. Nah, kemudian ada musculus transversus abdominis, nah ini simbol yang warnanya merah. Ini menghubungkan koste nomor 6 iga sebelah kaudal atau pada sebelah koste sebelah dalam atau pada bagian dalam yang menutupi pada bagian tubuh ya. Kemudian menempel pada bagian pinggang atau pada bagian dalam kokse itu sendiri, pada bagian badan. Nah, sebelum saya sampaikan pada bagian selanjutnya, ini masih ada dua ya, masih ada dua bagian lagi yang nanti akan saya sampaikan. Bahwasanya untuk hari ini atau untuk minggu depan, atau pertemuan minggu depan, mohon maaf, pertemuan minggu depan, teman-teman, saya arahkan, ya, saya tugaskan Anda untuk
mengerjakan tugas, ya, tugas sama seperti kemarin. Ingat, dengarkan, ya, dan perhatikan. Untuk tugas minggu depan, jadi teman-teman minggu depan itu masuk, ya, mengerjakan tugas secara mandiri. Apa saja tugasnya? Yang pertama adalah mengerjakan nama-nama otot sesuai dengan video yang saya buat. Untuk gambar, silahkan teman-teman bisa cari referensi masing-masing di internet. Ya. Jam saya besok gunakan untuk mengerjakan ini. Paham? Selanjutnya, teman-teman mengerjakan bagian otot sesuai dengan video yang saya buat ini. Ya, perhatikan lagi, teman-teman mengerjakannya secara mandiri, tidak kelompok. Oke, mandiri dan tidak kelompok. Nah, karena ini tugasnya mandiri, teman-teman memiliki presensi masing-masing, ya, mulai dari 1 hingga 40 atau 50 sekalian, ya. Silahkan teman-teman nanti saya sesuaikan. Nomor presensi berapa, mengerjakan yang mana. Oke, teman-teman perhatikan, berikut akan saya jelaskan presensi tugasnya masing-masing. Untuk presensi 1 hingga 5, silakan teman-teman mengerjakan susunan otot anggota badan atas. Sekali lagi, untuk presensi 1 hingga 5, teman-teman, mohon maaf sebentar. Untuk teman-teman presensi 1 hingga 5, mengerjakan susunan otot anggota badan atas. 1 sampai 5. Kemudian, pada teman-teman yang presensi 6, ya, 6 hingga 20, ya, silahkan, mohon maaf, 6 hingga 20, ya, sama. 6 hingga 20, teman-teman mengerjakan pada otot bagian bahu dan lengan. Sekali lagi, presensi 6 sampai 20 mengerjakan otot-otot bagian bahu dan lengan. Oke. Kemudian selanjutnya pada bagian presensi 21, ya. 21 hingga 27, ya. 21 hingga 27, Anda mengerjakan otot-otot bagian lengan bawah. Ya, sekali lagi, presensi nomor 21 hingga 27 mengerjakan otot-otot bagian lengan dan bawah. Ya. Kemudian, teman-teman yang mengerjakan selanjutnya, pada bagian nomor 28 hingga 30, silakan mengerjakan otot-otot bagian depan batang badan. Sekali lagi, presensi nomor 28 hingga 30 mengerjakan otot-otot bagian batang badan. Oke, next. Kemudian selanjutnya, teman-teman yang mengerjakan presensi yang mengerjakan susunan otot anggota bawah adalah 31 hingga 40. Ya, sekali lagi presensi nomor 31
hingga 40, silahkan mengerjakan susunan otot anggota bawah yang nanti akan saya sampaikan sebentar lagi. Ya, silahkan teman-teman, sekali lagi, nomor 31 sampai 40 menjelaskan susunan otot anggota bawah, ya, yang nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir, pada bagian otot, ya, tugas selanjutnya pada 41 hingga 50, teman-teman mengerjakan otot-otot tungkai atas. Ya, otot-otot tungkai atas yang nanti juga akan saya sampaikan. Oke, itu dari tugasnya. Itu adalah contoh-contoh materi untuk Anda jadikan sumber di tugasnya. Nah, materi sesuai dengan presensi, kemudian pengerjaannya bagaimana? Sama seperti kemarin, Anda ngambil gambar, kemudian Anda tunjukkan bagian mana. Saat ini hanya saya batasi materi sesuai dengan eh, materi saya atau video yang saya buat ini. Ya, nama-namanya, bagian-bagiannya harus sesuai dengan video saya ini. Nah, kemudian teman-teman bisa mengerjakan tersebut, ya, mengerjakan tugas tersebut pada MS Word, ya, atau PDF, terserah mana yang lebih prefer bagi Anda. Caranya seperti ini, teman-teman. Nanti kalau mengerjakan, kalau bisa, mohon maaf sebentar ya. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Pengerjaannya bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan pengerjaan melalui MS Word. Ya, MS Word, kemudian teman-teman nanti mengerjakan tugas dari presensinya masing-masing. Ya, sesuai dengan presensinya masing-masing. Saya tidak menerima mahasiswa yang mengerjakan tidak sesuai dengan presensinya masing-masing. Nah, kemudian mengerjakannya di mana? Di MS Word sama seperti yang kemarin, Anda ambil gambar, kemudian dikasih tahu namanya apa, dan mungkin dikasih deskripsi penjelasan, ya. Deskripsi penjelasan, oke lah, boleh mengambil dari referensi lain, ya. Teman-teman bisa menampilkan di situ. Nah, kemudian format untuk mengerjakannya bisa dilihat ya, ini seperti ini. Nah, jadi teman-teman buat di MS Word atau di PDF terserah, ya. Tampilkan nama, ingat tugasnya adalah mandiri bukan kelompok. Kemudian dua, NPM teman-teman sekalian sesuai dengan yang mengerjakan. Kelas, nah ini kelas penting sekali. Kemarin saya harus mencari-cari, ya. Kemudian tugas bagian, nah sesuai dengan presensinya. 1 sampai 10, 1 sampai 5, 6 sampai 20, 21 sampai 27, 28 sampai 30 mengerjakan apa dan seterusnya, ya. Nah, ini nanti dijelaskan bagian otot apa. Kemudian presensinya nomornya berapa. Nah, ini diberikan nomornya. Presensi sesuai dengan apa namanya presensi yang ada di kelas, silahkan disebutkan presensinya berapa.
Ya, seperti itu. Jadi saya harap teman-teman harus sesuai formatnya seperti ini. Saya tidak menerima mengerjakan tidak sesuai dengan presensi dan format pengerjaannya lain. Nah, setelah ini selesai, kemudian dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke. Nah, itu tugasnya. Jadi setelah tugasnya selesai, kirimkan ke PJM, ya. PJM sama membuat di Google Drive. Google Drive serahkan kepada saya. Kayak gitu. Oke, cukup tugasnya. Semoga jelas. Jangan sampai keliru lagi. Ya, teman-teman, saya mohon, saya harap teman-teman mengerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada bagian, oh maaf. Nah, kemudian di sini ada yang namanya apa itu? Nah, susunan otot anggota bawah. Nah, apa saja anggota bawah itu pada otot pangkal paha, ini pada muskulus psoas minor, ini menempel pada vertebrae pada bagian bawah, ini menempel pada apa namanya kokse dan terhubung dengan femur. Kemudian psoas mayor sama ya. Kemudian musculus liasius ini menempel pada tulang kokse dan menempel pada bagian femur. Kemudian musculus gluteus maximus ini pada kokse pada bagian belakang ya, karena itu terlihat sekali pada bagian apa namanya ujung dari vertebrae ya. Ini pada bagian belakang gluteus maximus. Kemudian gluteus medialis pada bagian samping sama menempel pada kokse hingga pada femur. Kemudian ada musculus gluteus minimus, ini menempel pada bagian osis ilium, ada pada bagian kokse itu sendiri, dan menempel pada trochanter mayor permukaan depan pada humerus, pada femur. Nah, kemudian ada musculus piriformis, ini menempel pada bagian dalam dari kokse, pada bagian dalam kokse ya. Ini sepertinya terhubung pada fasies pelvina osis sacri, ini menempel di bagian ilium kalau nggak salah ya. Ilium kemudian menempel di apa namanya trochanter mayor pada femur. Kemudian musculus obturator internus ini menempel pada apa ya namanya? Kokse bagian bawah hingga pada bagian femur, ini bagian belakang. Kemudian pada musculus gemellus superior, ya, ini menempel pada bagian kokse juga dan menempel pada bagian belakang kokse tersebut pada femur. Nah, sama pada gumulus inferior juga sama di superior inferior. Kemudian ada quadratus femoris, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian obturatus externus ini melingkar atau mengaitkan antara kokse bagian dalam hingga pada bagian leher dari tulang femur atau trochanterica atau fossa trochanterica femur. Nah, kemudian ada musculus tensor fascia latae, ini menempel pada kokse hingga pada bagian belakang femur.
Kemudian otot tungkai atas ini pada spina iliaca anterior superior pada kokse ini menempel pada facies medialis tibia, pada tulang tibia. Jadi pada tulang sampai tungkai bawah, ya. Kemudian ada musculus quadratus femoris dan musculus rectus femoris. Nah, ini menempel pada bagian untuk quadriceps femoris. Ini menempel pada atau quadratus rectus femoris, ya, ini maksudnya sama. Ini menempel pada kokse dan menempel pada ujung dari femoris atau dari patella. Nah, ini nampak dari depan, ini adalah otot pada bagian depan pada paha. Kemudian ada musculus quadriceps femoris atau musculus vastus medialis. Ini ada pada bagian sisi dalam dari tulang femoris. Vastus lateralis, kalau vastus lateralis ini ada pada samping luar dari tulang femur tersebut. Kemudian vastus intermedius, ya, ini ada pada bagian dalam dari paha atau pada bagian femur dan terhubung kepada rectus femoris. Kemudian musculus pectineus ini terhubung pada bagian dalam atau bagian belakang dari femur. Ini terhubung pada ujung dari kokse. Kemudian adductor longus, musculus adductor longus. Nah, ini pada bagian tengah femur ini melekat atau terhubung dengan pada bagian bawah kokse. Kemudian musculus gracilis, ya. Ini ada pada bagian belakang pada tibia. Pada bagian tibia terhubung kepada osis pubis atau pada tulang kokse tersebut. Nah, masih di kokse juga ini menghubungkan atau namanya ada abductor brevis, ini pada bagian belakang antara osis pubis dan pada bagian femur pada bagian spina iliaca. Sorry, pada bagian libium mediale linea aspera atau pada bagian belakang femur. Nah, kemudian ada musculus adductor magnus. Nah, ini menempel dari tulang kokse dari isi tuberisidium, isi kaidium, ya, isi kaidium ini menempel pada medialis di femur. Nah, kemudian adalah lagi adductor minimus, ini menempel dari osis pubis hingga pada bagian atas dari femur. Kemudian semitendinosus ini menempel dari tuberculum isidium, ya, isiadikum pada kokse dan menempel pada bagian tibia. Kemudian ada musculus semimembranosus, ya. Ini menempel dari tulang tuber isiadium dan pada sendi pada patella. Kemudian ada musculus biceps femoris. Nah, musculus biceps femoris ini melekat pada bagian tuberculum isidium dan pada tibia atau ujung koput pada tibia. Tungkai bawah ini menghubungkan antara tibia dan tibia dan tibia itu yang di depan, fibula. Maaf, saya lupa. Tibia dan fibula. Nah, untuk musculus tibialis anterior artinya dia melekat keseluruhan pada tibialis atau tulang tibia.
dan terhubung ke pada tulang femur, sorry, pada tulang tibia. Sorry, mohon maaf bentar. Pada ya Allah. Tibia. Maaf bentar. Ya Allah, saya kelupaan dari bagian pada, mohon maaf, bentar, pada bagian fibula, pada koput fibula, mohon maaf, saya baru ingat. Oh, mohon maaf, bentar, bentar, bentar. Maaf, bentar, 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 bentar. Oh, terhubung. Oke, mohon maaf, baterai saya habis tadi. Nah, selanjutnya masih otot tungkai bawah. Nah, ini menghubungkan antara tibia eh, pada bagian depan ya. Kemudian, nah ini pada bagian tibia, masih di tibia dengan pada bagian dorsalis pada jari kaki. Nah, pada jari kaki ini, eh, teman-teman, ini menghubung atau terhubungkan pada bagian jari pada bagian 2 hingga pada bagian 5. Kemudian musculus extensor hallucis longus ini pada fibula ya, pada fibula ini menempel pada ibu jari atau pada bagian jari nomor 1. Kemudian musculus gastrocnemius, nah ini pada bagian belakang pada tulang tibia, tibia dan terhubung ke femur. Nah, kemudian eh, untuk musculus soleus ini menempel pada bagian sisi lateral dari tibia. Mohon maaf, fibula. Kemudian plantralis ini menempel pada condylus lateralis femoris ya, pada bagian femur dan melekat pada tuber calcanei atau pada bagian ujung pada pada apa namanya plantar dari kaki. Kemudian musculus popliteus itu biasanya ada pada bagian apa namanya pada bagian apa namanya pada bagian apa ya Allah kok lupa tuh pada bagian bawah femur atau bagian lutut ya pada bagian lutut. Nah, ini biasanya menempel pada musculus popliteus. Ya, kemudian ada musculus flexor digitorum longus. Nah, digitorum longus ini menempel pada tibia dan pada ibu jari pada bagian dalam. Nah, kemudian ada flexor hallucis longus. Kalau tadi digitorum longus, ini hallucis longus. Ini menempel dari bagian posterior pada fibula, kemudian menempel pada bagian ibu jari. Kemudian tibialis posterior, nah ini sama masih fasies posterior pada tibia dan pada jari bagian 1 ibu jari termasuk dan pada bagian 3. Kemudian musculus proneus longus ya. Ini menempel dari tulang fibula ya, dari tulang tibia ini ada 3 bagian, ada processus longus, proneus brevis, sama proneus tertius. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pada pelantar kaki atau pada jemari kaki, ini ada musculus abductor hallucis, abductor hallucis.
ini pada bagian telapak dari kaki bagian depan. Kemudian digiti minimi atau abduktor digiti minimi, ya, abduktor digiti minimi ini ada pada bagian belakang pada plantar pada bagian kaki. Kemudian selanjutnya abduktor halukis ya. Ini ada pada menempel pada ibu jari atau pada bagian uh, metakarpa bagian 3 hingga pada bagian 5. Kemudian flexor digiti minimi brevis ini pada metakarpalis nomor 5 dan pada jari kaki atau jari kelima kaki dan tuberositas osis metatarsal bagian kelima. Nah, ini sama ulcus brevis letaknya tetap di origonya di apa namanya metatarsal atau bagian-bagian pada metatarsal. Nah, kemudian yang terakhir Nah, ini adalah secara keseluruhan, teman-teman. Nah, secara keseluruhan yang wajib dipahami ini ada pada bagian-bagian tubuh manusia yang salah satunya ada pada musculus sartorius. Nah, ini sering sekali dihafal atau sering kali diketahui oleh pihak-pihak luar bahwa sartorius ini menghubungkan antara kokse dan tibia. Ya, ini letaknya adalah pada bagian depan atau sisi lateral dari femur. Kemudian quadriceps femoris ini menghubungkan antara patella dan menghubungkan pada femur itu sendiri. Kemudian quadriceps femoris ya, jadi tadi eh, sama quadriceps femoris. Kemudian abductor manus ini ada pada bagian bawah dari tulang femur itu sendiri. Kemudian semitendinosus ini pada bagian lateral, pada bagian samping pada tulang femur. Kemudian bicep femoris, nah ini yang menempel pada bagian femur, ya. Nah, itu yang sering sekali dihafalkan oleh sebagian beberapa tulang yang ada pada tubuh manusia. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari rangkaian beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk pada bagian-bagian pada otot yang dimiliki oleh manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, saya lagi arahan saya tadi tolong dilaksanakan ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai keluar dari arahan yang telah saya sampaikan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.